Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan makalah yang telah kami susun, yaitu tentang iman dan kufur. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu saya, Deliana Safitri, sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Selanjutnya yaitu teman saya, Elisa Musliana, sebagai pemateri kedua. Baik, saya akan mulai dengan pembahasan pertama, yaitu pengertian iman. Secara etimologis, kata al-iman berasal dari kata amana yu'minu imanan, artinya percaya. Percaya adalah suatu pengakuan atau keyakinan seseorang terhadap sesuatu. Ia mengakui dan meyakini suatu kebenaran itu secara benar dan meyakini kesalahan secara benar pula. Mengakui dan meyakini sesuatu itu benar, artinya meyakini bahwa sesuatu itu sebagai kebenaran yang harus diyakini dan tidak diragukan kebenarannya. Tanpa kepercayaan, manusia tidak mungkin hidup. Ia akan dihantui oleh keraguan yang mematikan. Misalnya orang tidak yakin atau tidak percaya pada sesuatu, maka ia akan diliputi keraguan, dan keraguan itu menyebabkan hidupnya tidak aman dan tidak tenang. Adapun makna iman dari segi istilah ialah pembenaran atau pengakuan hati dengan penuh yakin tanpa ragu-ragu akan segala apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang diketahui dengan jelas sebagai ajaran agama yang berasal dari wahyu Allah. Ada dua resiko akan dihadapi setiap orang yang memiliki kepercayaan terhadap sesuatu. 1. Kebahagiaan dan keberuntungan. Apabila orang meyakini dan kepercayaan pada sesuatu, kemudian sesuatu yang diyakini dan dipercaya itu sesuai dengan keyakinannya, atau antara keyakinan dan kenyataan itu bersesuaian. Dengan demikian, orang itu akan mendapat keberuntungan atau kebahagiaan. 2. Kerugian dan kehancuran. Sebaliknya, jika seseorang meyakini dan percaya kepada sesuatu setelah dibuktikan tidak sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan, ia akan rugi dan hancur. Selanjutnya, iman terbagi menjadi 3 golongan, yaitu 1. Iman sebagai tasdik di dalam hati akan wujud Allah dan keberadaan Nabi atau Rasul Allah. 2. Iman sebagai tasdik di dalam hati dan diikrarkan dengan lidah. 3. Iman sebagai tasdik di dalam hati, ikrar dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan. Selanjutnya yaitu pengertian kufur. Kata kufur atau kafir memiliki lebih dari satu arti. Kafir dalam banyak pengertian sering diantagoniskan dengan iman. Adapun yang dimaksud dengan kufur dalam pembahasan ini adalah keadaan tidak percaya atau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, orang yang kafir adalah orang yang tidak percaya atau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekafiran jelas sangat bertentangan dengan akidah Islam atau tauhid sebab tauhid merupakan keimanan atau keyakinan terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Pengertian kufur adalah mengingkari adanya Allah dan tidak membenarkan apa yang datang kepada Nabi Muhammad, baik sebagian atau keseluruhan. Berbagai corak perbuatan kufur yang dinyatakan dalam Al-Quran sebagai berikut. 1. Persoalan yang berkaitan dengan masalah ketuhanan, seperti ingkar terhadap keberadaan Yang Maha Pencipta. 2. Hal-hal yang berkaitan dengan masalah kenabian. 3. Orang-orang yang tidak mau melaksanakan hukum-hukum Islam padahal mereka mampu mengerjakannya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Elisa Musliana. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yakni C. Pendapat beberapa aliran teologi tentang iman dan kufur. 1.
Aliran Khawarij. Kaum Khawarij adalah kaum pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar dari barisan Ali. Karena tidak setuju dengan kebijaksanaan Ali bin Abi Thalib yang menerima tahkim atau arbitrase, judge between parties to a dispute. Dari persoalan politik, kemudian kaum Khawarij memasuki juga persoalan teologi Islam. Menurut golongan Khawarij al-Muhakimah Ali Muawiyah, kedua pengantara Amr ibnu al-Ash dan Abu Musa al-Asy'ari adalah kafir. Iman menurut kaum Khawarij bukan merupakan pengakuan dalam hati dan ucapan dengan lisan saja. Akan tetapi, amal ibadah menjadi rukun iman saja. Dan menurut kaum Khawarij, orang yang tidak melakukan sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya yang diwajibkan oleh Allah, maka termasuk kafir. Jadi, apabila sekarang mukmin melakukan dosa besar maupun kecil, maka orang itu termasuk kafir dan wajib diperangi serta boleh dibunuh. Harta bendanya boleh dirampas menjadi harta ghanimah. 2. Aliran Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah berpendapat bahwa orang mukmin yang mengerjakan dosa besar dan mati sebelum bertaubat, maka ia bukan termasuk mukmin dan bukan pula kafir, tetapi dihukum sebagai orang yang fasik. Jadi kefasikan adalah suatu hal yang berdiri antara dengan mengambil jalan tengah antara mukmin dan kafir. Ini berdasarkan pada a. ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menganjurkan mengambil jalan tengah dalam segala sesuatu. b. pikiran Aristoteles yang mengatakan bahwa keutamaan sesuatu adalah jalan tengah antara dua jalan yang berlebih-lebihan. c. pendapat Plato yang mengatakan bahwa ada suatu tempat antara baik dan buruk. Golongan Mu'tazilah memperdalam jalan tengah ini dijadikan suatu prinsip rasionalitas etis filosofis. Di akhir nanti, orang mukmin melakukan dosa besar dan belum bertaubat akan ditempatkan pada suatu tempat di antara surga dan neraka. Seluruh pemikiran Mu'tazilah tampaknya sepakat menyatakan bahwa amal perbuatan merupakan salah satu unsur terpenting dalam konsep iman. Bahkan hampir mengidentikannya. Aspek penting lain dalam konsep Mu'tazilah tentang iman adalah yang mereka identifikasikan sebagai makrifah atau pengetahuan dengan akal. Makrifah menjadi unsur penting dari iman karena pandangan Mu'tazilah yang bercorak rasional. Ketiga, aliran Asy'ariyah. Menurut Asy'ariyah, iman adalah tasdik bi'al-qaul atau membenarkan dengan hati. Unsur iman adalah tasdik, qaul dan amal. Pernyataan minimal untuk adanya iman hanya tasdik, yang jika diekspresikan secara verbal akan berbentuk syahadatain. Keempat, aliran Maturidiyah. Dalam masalah iman, aliran Maturidiyah Samarkand berpendapat bahwa iman adalah tasdik bi'al-qaul, bukan semata-mata iqrar bi'al lisan. Menurut Al-Maturidi, sebagai suatu penegasan bahwa iman tidak cukup hanya dengan perkataan, sementara kalbu tidak beriman. Apa yang diucapkan oleh lidah dalam bentuk pernyataan iman menjadi batal apabila hati tidak mengakui ucapan lidah. Jadi kesimpulannya adalah iman dari segi lugat adalah pembenaran, sedangkan dari segi istilah, iman ialah pembenaran atau pengakuan hati dengan penuh yakin tanpa ragu-ragu akan apa segala yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kufur artinya menutupi, tertutup, tersembunyi, ketidakpercayaan kepada Tuhan. Kufur adalah mengingkari adanya Allah dan tidak membenarkan apa yang datang kepada Nabi Muhammad, baik sebagian atau keseluruhan. Dari beberapa aliran itu memiliki perbedaan pendapat. Sekian presentasi dari kelompok 7. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.